Shalom adik-adik, gimana kabarnya semua nih? Pasti baik kan? Gimana nggak baik? Kan Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai. Nah, di tengah pandemi seperti ini, kita harus selalu wajib ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Apa itu? Cuci tangan pakai sabun. Jika ingin keluar rumah, selalu menggunakan masker. Kemudian, jaga jarak. Mari kita satu dalam doa ya. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan kuduskan pikiran kami Tuhan. Biarlah saat beribadah kami fokus hanya pada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang setia. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang setia. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Masih semangat untuk beribadah kepada Tuhan kan? Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Sungguh menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
hati untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini sekolah minggu kita masih di rumah saja ya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa. Hari ini Tante Remita akan cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan tangan yang lumpuh. Tangannya siapa? Siapa yang disembuhkan? Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan? Yuk kita saksikan ceritanya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Adik-adik, bahan cerita kita hari ini ada di Alkitab, tertulis di layar ini. Ayat hafalannya juga ada. Selamat menghafal ya. Adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi tidak beristirahat pada hari Minggu. Tapi mereka beristirahat pada hari Sabtu. Mereka menyebutnya hari Sabat. Pada hari itu, orang Farisi tidak boleh bekerja, memasak, bekerja, berkebun, bertani, jalan-jalan. Mereka pokoknya harus beristirahat. Hari Sabat hanya boleh pergi ke bait Allah untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Hari Sabat pada zaman Tuhan Yesus tidaklah menyenangkan. Banyak sekali larangannya. Tidak boleh memasak, tidak boleh mandi, tidak boleh mengunjungi orang sakit. Banyak hal yang tidak boleh. Peraturan itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari para pemimpin Yahudi, yaitu orang Farisi yang telah menambahkan banyak peraturan lainnya. Tidak boleh mendaki gunung, anak-anak tidak boleh main dengan teman-temannya, ibu-ibu tidak boleh menyalakan api untuk memasak. Semuanya sudah harus disiapkan 1 hari sebelum hari Sabat. Jadi, hari Sabat bukan hari yang penuh sukacita, tapi merupakan hari yang sangat tidak menyenangkan karena banyak larangannya. Tidak boleh ini, jangan begitu, pantang begini. Orang Farisi selalu mengawasi agar semua orang mentaati hukum hari Sabat. Mereka akan sangat marah kalau ada orang yang melanggarnya. Suatu hari, mereka sangat marah pada Tuhan Yesus. Kalian mau tahu kenapa? Yuk kita saksikan ceritanya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan bersama murid-murid menuju rumah ibadah. Suasana jalan agak sepi. Di kebun, di ladang tidak ada orang yang bekerja. Pasar juga sepi. Tidak ada yang berjualan. Tidak ada satu orang pun yang keluar untuk belanja. Kenapa ya orang-orang kok sepi? Oh, karena hari ini adalah hari Sabat, hari perhentian. Dan semua pergi ke rumah Tuhan untuk ibadah, menyembah Tuhan. Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke rumah ibadah, banyak orang sudah berkumpul di dalamnya. Ada ibu-ibu, ada anak-anak yang mengisi tempat ibadah tersebut. Bagian utama di rumah ibadah untuk para pria dan anak laki-laki yang berumur 12 tahun ke atas. Mereka boleh duduk bersama ayah, kakek, atau paman. Yesus dan murid-muridnya juga datang, kemudian duduk. Tuhan Yesus memandang sekelilingnya. Di antara mereka, ada seorang pria yang sedang duduk dengan wajah sedih. Yesus memandangnya lebih dekat, dan dia melihat bahwa sebelah tangan orang itu tidak dapat digerakkan. Yesus memandangnya dengan penuh belas kasihan. Dia ingin menyembuhkan tangan orang itu. Bukan hanya Yesus saja yang melihat keadaan orang ini. Orang Farisi juga melihatnya. Mereka mengawasi Yesus.
sejak ia masuk ke rumah ibadah. Kemudian mereka saling berbisik, "Menurut kamu, apakah Yesus akan menyembuhkan? Sekarang kan hari Sabat, dia tidak boleh melakukannya. Kita lihat saja." Yesus tahu apa yang dipikirkan orang Farisi. Dia sangat sedih akan kedegilan hati mereka yang tidak mengasihani orang yang mati sebelah tangannya itu. Mereka hanya mementingkan peraturan-peraturan yang mereka buat. Setelah firman Tuhan disampaikan, Yesus berdiri dan berjalan ke depan di mana orang Farisi duduk. Kemudian dia memanggil orang yang sakit tangannya itu. "Kemarilah dan berdirilah di sini di depan semua orang." Orang itu segera berdiri dan berjalan maju ke depan. Kemudian Yesus memandang ke arah orang Farisi dan bertanya, "Apakah yang boleh dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh?" Yesus menunggu jawaban mereka. Tetapi mereka tidak memberikan jawaban apapun. Mereka diam saja. Mereka tidak mau menjawab. Yesus memandang mereka. Dia sangat marah dan juga sangat sedih. Karena orang Farisi tidak peduli dengan penderitaan orang. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Bapa dengan tangan yang lumpuh itu dan berdiri di tengah-tengah mereka, "Ulurkanlah tanganmu." Dengan taat Bapa itu mengulurkan tangannya yang sebelumnya tidak bisa digerakkan. Saat itu juga tangannya sembuh dan kemudian menjadi kuat seperti tangan yang sebelah. Orang itu dapat menggerakkan jari-jarinya, kemudian ia dapat mengangkat tangannya ke atas. Ia sangat bahagia dan semua orang yang ada di dalam rumah ibadat sangat senang melihat mujizat yang terjadi. Mereka mengerumuni orang itu untuk melihat tangan yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka memuji Tuhan atas segala mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tapi orang Farisi tidak senang dengan apa yang mereka lihat. Mereka sangat marah pada Yesus karena dia telah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka segera meninggalkan rumah ibadah dan sesampainya di luar, mereka membuat rencana untuk membunuh Yesus. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita Tuhan Yesus menyembuhkan tangan yang lumpuh. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dengan tangan yang lumpuh, dia melakukannya dengan sukacita. Tapi orang Farisi marah dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melakukannya pada hari Sabat. Zaman dulu, orang Farisi pada hari Sabat tidak boleh melakukan segala kegiatan, termasuk menyembuhkan orang. Sementara orang sakit yang tangannya sudah sembuh, dia bersukacita. Nah, adik-adik, sekarang Tante Remita mau tanya sama kalian. Boleh nggak kita berbuat baik pada hari Minggu? Jawabannya boleh. Hari Minggu sampai hari Sabtu, Tuhan mau kita selalu berbuat baik. Bantu papa, bantu mama cuci piring, temani adik, bantu kakak, sapu rumah, tidak nakal, baca Alkitab adalah beberapa contoh perbuatan baik yang Tuhan mau dari kita. Adik-adik siap? Top banget. Nih, ada ayat hafalan ya. Kita menghafal bersama-sama. Ayat hafalan kita berkata, Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik.
Sambil berkeliling, Tuhan Yesus berbuat baik kepada Tante Remita, kepada adik-adik. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Sampai jumpa buat sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.